Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini bersyukur kembali bisa berjumpa dalam kasih Tuhan yang begitu luar biasa, khususnya di hari Paskah. Saya akan menyampaikan firman Tuhan untuk sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dan untuk kita semua dengan satu tema, kebangkitan Yesus mengubah segala sesuatu. Suatu saat ada seorang bapak yang sedang berdiri di tepi pantai. Tanpa dia sadari, apa yang dilakukan oleh seorang bapak ini diperhatikan oleh seorang anak muda. Bapak ini mengambil setiap bintang laut yang terdampar di tepi pantai. Dan setiap kali bintang laut yang terdampar di tepi pantai ini diambil oleh sang bapak, lalu digenggam dalam tangannya. Ketika digenggam diamat-amati, lalu dilemparkan jauh ke dalam laut sana. Dia ambil lagi yang lain, lalu dipungutlah bintang laut itu, digenggam dalam genggaman tangannya. Diamat-amati kembali, dilempar lagi ke tengah laut. Berkali-kali dia lakukan itu semua tanpa dia sadari. Apa yang dia lakukan, apa yang dia buat, apa yang dia kerjakan diperhatikan oleh seorang anak muda. Lalu seorang anak muda itu mendekatinya dan berkata, "Bapak tua, apa yang sedang kau lakukan? Bukankah di tepi pantai ini terlalu banyak bintang-bintang laut yang terdampar? Lalu berapa banyak yang bisa kau ambil dan kau lempar lagi ke tengah laut? Apa maksud dan tujuan itu semua?" Lalu bapak ini menjelaskan, "Benar anak muda, karena ketika matahari semakin naik dan matahari semakin terik, maka panas matahari itu akan membuat bintang-bintang laut yang terdampar di tepi pantai ini akan mati. Saya berharap setiap bintang laut yang saya ambil, saya genggam, saya lempar lagi ke tengah laut, supaya dia bisa hidup kembali, supaya dia bisa melangsungkan kehidupan yang akan datang, supaya mereka boleh memiliki kehidupan yang panjang. Memang tidak bisa semua saya ambil di tepi pantai ini yang terlalu banyak bintang-bintang laut yang terdampar, tetapi paling tidak yang bisa saya ambil, saya lempar lagi ke tengah laut, dia akan hidup kembali lebih panjang lagi." Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ini sebuah gambaran, ini sebuah perumpamaan. Hidup kita yang seharusnya mati oleh karena dosa, kesalahan, pelanggaran kita sebagai manusia. Tuhan seperti seorang bapak yang mengambil bintang laut yang terdampar di tepi pantai ini, diambil, dipungut kembali. Dan bapak punya satu tujuan. Bapak tua ini punya satu kerinduan. Ketika bintang laut yang sudah diambil ini dilempar lagi ke tengah laut, ia bisa hidup lebih lama lagi. Seperti itu kehidupan kita, yang diambil dari kehidupan masa lalu kita, yang diambil dari segala dosa, kekurangan, kesalahan kita. Tuhan mengambil kita, Tuhan menebus kita melalui darahnya, melalui pengorbanannya, dengan satu tujuan, agar kita memiliki satu kehidupan yang luar biasa. Itu sebabnya pagi ini kita akan belajar firman Tuhan tentang kebangkitan Yesus mengubah segala sesuatu. Kita akan melihatnya di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 28, Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 itu bicara tentang kebangkitan Yesus. Mari kita akan melihat bukti-bukti bahwa kebangkitan Yesus itu mengubah segala sesuatu. Yang pertama, ada kepastian mujizat. Itu terdapat di dalam ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4. Para wanita ini tidak mungkin menggulingkan batu yang besar, batu yang menjadi penutup kubur Yesus. Itu tidak mungkin digulingkan oleh para wanita. Tetapi sesuatu yang luar biasa terjadi. Bukti bahwa Yesus itu telah bangkit dan kebangkitannya mengubah sesuatu. Maka batu yang tidak mungkin digulingkan oleh para wanita, karena ketika batu itu ditutupkan dalam kubur Yesus, datanglah malaikat. Dan tiba-tiba malaikat itu membuka batu, membuka tutup kubur itu,
menggulingkan batu itu. Ini bicara tentang mujizat, dari sesuatu yang tidak mungkin, yang tidak masuk akal, dikerjakan lewat kebangkitan Yesus Kristus. Saya akan memberikan contoh yang lain di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6. Di sana ada 4 orang kusta yang hidupnya sangat-sangat sederhana, sangat memprihatinkan. Mereka ada dalam kondisi kelaparan karena kota Samaria dikepung oleh para tentara Aram. Dan 4 orang kusta ini dia duduk-duduk untuk menanti sesuatu yang bisa memberikan pengharapan. Lalu ketika mereka menghadapi sebuah kenyataan, maka satu dengan yang lain mereka berkata, "Mengapa kita tetap duduk-duduk di sini? Bukankah kita akan mati di sini? Karena tidak ada lagi yang bisa kita makan." Lalu yang lain mengatakan, "Mari kita akan berjalan, kita akan melangkah ke perkemahan tentara Aram. Kalau toh kita harus mati di sana, biarlah kita mati di sana. Karena di sini kita tidak bisa berbuat sesuatu, kita pun juga akan mati." Lalu mereka bersepakat, saudara yang kasih Tuhan, mereka melangkah. Ini yang dibilang suatu mujizat yang dahsyat. Mereka sudah menyerah, tinggal diam duduk di tempat, mereka akan mati. Kalau toh mereka melangkah itu suatu keuntungan kalau masih bisa hidup. Tetapi mereka menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan Tuhan buat satu keajaiban, buat satu mujizat. Ketika 4 orang ini sedang melangkah menuju perkemahan tentara Aram, oh dahsyat luar biasa, dibuat oleh Tuhan. Dan jalan kaki mereka, perjalanan mereka, langkah mereka itu didengar oleh para tentara Aram seperti pasukan kereta kuda yang sedang datang akan menyerang mereka. Nah, ini mujizat. Kalau tidak mujizat tidak mungkin. Dan apa yang terjadi dalam pembacaan firman Tuhan ketika nanti Bapak Ibu mempelajarinya kembali, Tuhan membuat tentara Aram itu lari meninggalkan perkemahan mereka. Bukan hanya meninggalkan perkemahan mereka begitu, tetapi juga makanan semua yang ada ditinggal. Mereka lari untuk mendapatkan, mencari sebuah perlindungan atau keselamatan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, 4 orang yang sakit kusta ini tadi, ketika mereka berani melangkah, ketika mereka berani mengambil satu keputusan untuk jalan maju, dan Allah buat mujizat, mereka hidup. Bukan hanya hidup, tetapi mereka bisa makan. Wah, luar biasa. Inilah mujizat pekerjaan Tuhan, kekuatan kuasa ilahi melalui kepercayaan kita. Bukankah kita hidup sama seperti di mana orang-orang kusta ini ada? Kita sedang hidup dalam situasi yang tidak menentu. Kita sedang hidup dalam situasi yang sangat-sangat memprihatinkan, di mana banyak orang-orang dicekam oleh virus corona. Tetapi percayalah bahwa bersama dengan Tuhan engkau akan mengalami mujizat. Kita akan mengalami mujizat. Firman Tuhan berkata, tanpa seizin Tuhan sehelai rambut kita tidak akan gugur. Tanpa seizin Tuhan maka kulit kita, badan kita tidak akan terluka. Tanpa seizin Tuhan kita tidak akan mengalami kematian oleh karena virus ini. Itu sebabnya mari percaya kepada Tuhan bahwa wabah ini akan berakhir dan pasti berakhir, dan percaya kepada Tuhan, mujizatnya akan memberikan kita keberanian, memberikan kita dorongan untuk kita tetap maju percaya kepada Tuhan. Bukti yang kedua, kebangkitan Yesus mengubah sesuatu adalah ada penggenapan janji. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 ada kata-kata jangan takut. Jangan takut. Itu suatu harapan
yang membangkitkan semangat saudara yang dikasih Tuhan. Apa yang membuat kita menjadi takut? Yang pertama, yang membuat seseorang menjadi takut karena berada di malam hari yang gelap. Bicara tentang kuasa kegelapan, pangeran kegelapan yang menguasai kondisi keadaan, yang membuat, yang mengintimidasi perasaan jiwa kita menjadi takut dan kehilangan pengharapan. Yang kedua, apa yang membuat seseorang menjadi takut adalah kehilangan pengayoman, kehilangan kepercayaan, kehilangan pemimpin, kehilangan panutan saudara yang dikasih Tuhan. Seperti pada murid-murid Yesus, ketika Yesus mati, mereka kehilangan pemimpin, kehilangan pengharapan dalam pikirannya yang sempit, kehilangan guru yang selama ini ada bersamanya. Lalu apa yang terjadi pada murid-murid? Kembali kepada kehidupannya yang lama, kembali kepada pekerjaannya yang lama, karena mereka merasa terlalu berat menjalani kehidupan tanpa Yesus. Ketika Yesus mati, mereka lupa bahwa Yesus berkata dan berfirman, ia akan mati, tetapi hari yang ketiga dia bangkit. Itulah Paskah, hari kemenangan, hari kebangkitan. Murid-murid lupa sering kasih Tuhan kalau ada suatu kebangkitan. Dan pada akhirnya para wanita tadi dalam pembacaan kita, mereka pergi ke kubur dan mereka melihat Yesus telah bangkit. Baru nanti kita akan lihat selanjutnya, para wanita ini pergi untuk memberitakan bahwa benar firman Tuhan, Yesus mati, tetapi hari yang ketiga dia bangkit, dan mewartakan, menceritakan kepada murid-murid yang lain. Baru mereka kembali percaya akan firman Tuhan dan percaya mengasihi, mencintai Tuhan Yesus. Yang ketiga, apa yang membuat seseorang menjadi takut? Kehilangan masa depan, kehilangan pekerjaan. Maka seseorang bisa menjadi takut. Hari-hari ini banyak orang-orang yang di PHK. Hari-hari ini untuk makan saja suatu perjuangan yang berat. Kalau kita bisa makan cukup, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan hari-hari ini banyak keluarga rumah tangga yang dalam ketakutan, tidak ada kepastian masa depan ke depan. Kenapa? Karena untuk makan saja sulit. Dan bersyukur pemerintah kita itu luar biasa dan dahsyat. Mereka berupaya, presiden beserta kabinet berupaya untuk membantu rakyat yang membutuhkan, masyarakat yang membutuhkan. Memang mungkin tidak bisa semua kebagian, tetapi paling tidak meringankan beban. Orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi, meninggal mendadak. Ini bisa membuat seseorang menjadi takut bahwa seseorang yang kehilangan panutan, kehilangan pengayom, kehilangan pengharapan, kehilangan orang yang dikasihi, dan ia ada dalam ketakutan. Dan ketika tidak bisa keluar dari ketakutan itu, maka sangat-sangat tragis dari kasih Tuhan. Itu sebabnya kita butuh firman Tuhan. Itu sebabnya kita beribadah. Meskipun kita sedang beribadah dan ibadah di rumah kita masing-masing, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saya menganjurkan untuk Bapak Ibu tetap beribadah, membangun mezbah keluarga di rumah masing-masing. Hari Minggu, hari Sabat, tetap ibadah di keluarga masing-masing. Karena dengan firman Tuhan yang engkau baca, yang engkau pelajari, yang engkau dengar, itu akan menguatkan kita. Amin. Akan memberi kita pengharapan, memberi kita keberanian untuk menghadapi kenyataan hidup ini dan tidak takut. Karena kebangkitan Yesus Kristus itu memberikan buat kita suatu pengharapan, penggenapan akan janjinya. Yang selanjutnya, saudara yang kasih Tuhan, cara mengatasi ketakutan.
kalau kita ada dalam ketakutan, supaya ketakutan itu tidak mengintimidasi kita, sehingga ketakutan itu bisa kita lepaskan atau ketakutan itu bisa kita tinggalkan, maka harus ada usaha, tindakan dalam kehidupan kita. Maka yang pertama, tinggal tenang, mencari Tuhan, tinggal dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, mencari kehendak Tuhan, lalu pandang Tuhan, fokus kepada Tuhan, fokus kepada Yesus, percaya janji Tuhan pasti digenapi. Yang terakhir, ada pemulihan. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Mari kita akan mempelajari bagian ini. 1. Yesus pulihkan para wanita untuk bangkit, pergi dan menjadi saksi. Maka murid-murid yang para wanita itu pergi ke kubur. Ketika mereka melihat sebuah kenyataan, Yesus telah bangkit. Situasi yang menakutkan, situasi yang tidak memberikan suatu pengharapan. Dan ketika para wanita ini melihat sebuah kenyataan, berlari-lari, kata ayat yang ke-8, dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh suatu glory, untuk menceritakan bahwa Yesus benar bangkit. Dan dalam perjalanan mereka, Yesus menjumpai mereka dan berkata, beritakanlah, ceritakanlah kepada saudara-saudara yang lain. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, kebangkitan Yesus Kristus memberikan satu pemulihan. Orang yang tadinya takut, orang yang tadinya kehilangan pengharapan, orang yang tadinya putus asa, ketika ia percaya kepada firman Tuhan, ketika ia percaya kepada kebangkitan Yesus, maka diubah ketakutan itu menjadi satu keberanian, keputusasaan itu menjadi satu semangat, dan percaya bahwa sungguh-sungguh firman Tuhan dahsyat. Dan pagi hari ini Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ada pemulihan, ada pemulihan, ada pemulihan melalui kekuatan kuasa firman dan karya Roh Kudus. Engkau akan dipulihkan, kita akan dipulihkan, maka kita akan memiliki satu keberanian untuk menghadapi kenyataan hidup ini dan percaya Allah bersama kita. Yang terakhir saudara kasih Tuhan, Yesus pulihkan kita untuk kita bangkit menjadi terang, menjadi berkat. Ini makna dari Paskah itu. Tuhan mau pakai kita. Tuhan yang sudah memulihkan kita, yang mengangkat segala kekhawatiran kita, mengangkat segala ketakutan kita, dan memberikan kita kepastian, jaminan keselamatan, memberikan kita kepastian masa depan dan harapan. Tuhan mau melalui kita, keluarga kita diselamatkan. Tuhan mau untuk kita menjadi saksi Tuhan yang hidup. Sungguh dahsyat, sungguh luar biasa. Jadi kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah, hiduplah di dalam firman-Nya. Karena firman yang menghidupi kita itu akan mengubah segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dan segala sesuatunya kita akan mengalami perkara-perkara bersama Tuhan. Dan percayalah bahwa janjinya itu ya dan amin. Melalui kebangkitan Yesus Kristus yang kita rayakan dalam ibadah Paskah di rumah kita masing-masing, kita mau menjadi alat bagi kemuliaan-Nya. Amin. Tuhan memberkati.